Oke, kita bahas ini ya. Patah hati itu sakitnya luar biasa kan? Tapi gimana kalau rasa sakit yang lagi kamu rasain sekarang itu sebetulnya bukan hukuman? Gimana kalau itu sebuah pesan? Nah, kali ini kita akan coba bingkai ulang rasa sakit itu dan kita lihat kenapa air matamu itu terlalu berharga buat ditumpahin ke orang yang udah nggak peduli lagi. Coba deh kita resapi dulu kutipan yang lumayan nusuk ini ya. Sumber pembahasan kita kali ini ngasih perspektif yang radikal banget. Patah hati itu bukan penolakan dari alam semesta. Justru sebaliknya, ini bisa dilihat sebagai bentuk perhatian dari kekuatan yang lebih besar. Caranya buat narik kita balik waktu kita mungkin udah terlalu jauh tersesat. Ini tuh kayak undangan buat fokus lagi sama cinta yang lebih penting. Cinta sama diri sendiri dan tujuan hidup kita. Jadi rasa sakit ini tuh bukan datang gitu aja tanpa alasan ya. Ada tujuannya. Anggap aja ini kayak alarm gitu. Pengingat yang nyolek kita biar bangun dari fokus yang mungkin udah terlalu sempit ke satu orang aja sampai kita lupa ada hal-hal lain yang jauh lebih penting di hidup kita. Pasti, wajar banget kalau kita langsung nyalahin diri sendiri kan. Mikir, apa ya yang salah dari aku? Atau pasti dia nemu yang lebih baik. Tapi, coba deh kita lihat dari sisi lain. Sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan di balik ini semua? Nah, ini dia jawaban pertama dan paling dasarnya. Sadar nggak sadar, pas lagi jatuh cinta, kita tuh sering banget fokus ke pasangan. Sampai, ya kita kehilangan sebagian dari diri kita. Hobi yang dulu kita suka, jadi keteteran. Teman-teman dekat, jadi jarang dikabarin. Kita lupa siapa kita sebelum ada dia. Dan ini nyambung ke yang tadi. Kita mungkin tanpa sadar nge-trade impian kita, tujuan besar yang pernah kita susun, demi hubungan yang ternyata malah nggak bikin kita berkembang. Padahal hubungan yang sehat itu harusnya bikin kita makin jadi seseorang, bukan malah sebaliknya kan? Dan ini nih puncaknya. Sumber materi kita ngajak kita buat nanya ke diri sendiri, jangan-jangan kita ngerasa ditinggalin karena sebetulnya kita yang udah lama ninggalin sumber kekuatan spiritual kita. Ini bukan soal nyalahin diri ya, tapi soal ngelihat polanya. Mungkin ini alarm buat kita nyambung lagi sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba deh, lihat patah hati ini bukan sebagai penolakan, tapi justru sebagai perlindungan. Mungkin aja alam semesta atau Tuhan lagi nyelamatin kamu dari jalan yang salah. Jalan yang gak akan bikin kamu bahagia beneran. Ini penyelamatan, bukan hukuman. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya. Sekarang pertanyaannya, terus gimana? Nah, disinilah kita mulai ubah cara pandang kita. Rasa sakit yang kamu rasain itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bahan bakar. Coba bayangin gini deh, kesedihan itu energi murni. Sama kayak listrik, dia nggak bisa hilang, tapi bisa diubah bentuknya. Energi marah kamu bisa jadi bahan bakar buat lari maraton. Kecewa, jadiin motivasi buat bangun bisnis. Kamu punya power buat ngubah itu semua jadi sesuatu yang positif dan ngebangun diri kamu. Jadi, ini dia persimpangan jalan kamu sekarang. Gini, sedih itu boleh banget, wajar. Tapi kita punya pilihan. Kita bisa terus-terusan berendam di kesedihan itu, atau kita bisa mulai pakai energi rasa sakit itu buat bangun lagi diri kita. Lewat olahraga belajar hal baru, atau fokus ke karier. Pilihannya benar-benar di tangan kamu, dan kamu bisa mulai kapan aja. Oke, sekarang kita ngomongin yang praktisnya ya. Gimana caranya ngubah energi yang abstrak ini jadi aksi nyata? Anggap aja ini proses ngebangunin naga yang lagi tidur di dalam diri kamu. Kekuatan gede banget yang bisa kamu pakai buat ngejar lagi impian-impian kamu. Langkahnya ada 4. Simple tapi jujur, nggak gampang. Pertama, terima. Udah, akui aja dengan jujur, bab ini selesai. Kedua, rasain. Jangan lari, izinin diri kamu buat ngerasain semua sakitnya, semua kecewanya. Ini penting, biar tuntas. Ketiga, salurkan. Nah, ini kuncinya. Ubah rasa sakit itu jadi bensin buat aksimu. Dan terakhir keempat, mulai. Bangun hidup barumu, sekarang juga. Bukan besok, bukan lusa. Dan slide ini nunjukin kekuatan dari konsistensi. Mungkin pas push-up pertama, kamu masih sambil nangis. Nggak apa-apa, tapi percaya deh setelah push-up yang ke-10.000, yang kamu rasain itu bukan sakit hati lagi, tapi kekuatan. Halaman pertama buku, pikiran mungkin masih ruwet. Tapi setelah 10.000 halaman, mental kamu udah beda level. Kuncinya cuma satu, terus gerak, walaupun rasanya berat banget. Selain berantem secara fisik, ada pertarungan yang
jauh lebih berat, yaitu pertarungan di dalam kepala kita sendiri. Sering banget penderitaan terbesar kita itu bukan datang dari kenyataan, tapi dari skenario-skenario horor yang kita ciptain sendiri di pikiran. Filsuf Stoik, Seneca, udah ngomongin ini dari ribuan tahun lalu. Seringnya yang bikin kita sengsara itu bukan kejadiannya, tapi cerita yang kita ulang-ulang terus di kepala. Kita khawatir soal gimana kalau aku nggak bakal nemu orang lagi. Atau gimana kalau aku bakal sendirian selamanya. Kita tuh kayak minjem penderitaan dari masa depan yang belum tentu ada. Terus solusinya apa dong? Gini, kurangin imajinasi, perbanyak visualisasi. Imajinasi itu liar, bikin skenario terburuk tanpa ada solusi, bikin panik doang. Nah, kalau visualisasi itu beda. Itu soal mikirin rencana aksi. Takut dipecat, visualisasiin cara kamu ningkatin skill. Takut ditinggal, visualisasiin gimana caranya jadi pribadi yang lebih baik. Intinya, ini soal persiapan, bukan parno. Nah, belakangan ini kan lagi rame banget ya fenomena We Go Gym. Ini cara yang positif banget buat nyalurin emosi, tapi penting nih buat kita paham perannya. Anggap aja ini salah satu alat paling ampuh di kotak perkakas pemulihan kamu. Tapi ini bukan satu-satunya solusi. Intinya simple, tapi powerful. Pas kamu lagi galau, sedih, marah, salurin energinya ke gym. Udah. Ini tuh gerakan positif yang ngajak kita buat bertindak, bukan cuma meratap. Dan secara ilmiah juga kebuktikan, olahraga itu ngelepasin endorfin, hormon bahagia yang bisa langsung naikin mood. Tapi kita juga harus realistis. Coba lihat di sini. Gym itu katalis yang keren banget. Pakai gym buat naikin mood, bangun disiplin, bikin pede, oke banget. Tapi, jangan jadiin gym pelarian. Masalah komunikasi sama pasangan nggak selesai dengan angkat beban. Butuhnya ngobrol. Masalah utang nggak lunas dengan lari di treadmill. Butuhnya bikin rencana keuangan. Jadi, pakai energi dan pikiran jernih yang kamu dapat dari gym buat nyelesain masalah-masalah nyata di hidupmu. Sebagai penutup, coba deh kita renungin kata-kata dari Rumi ini. Kalau tujuanmu itu nemuin cinta sejati nanti, langkah pertamanya itu bukan nyari keluar, tapi lihat ke dalam. Hadapi rasa sakitmu, terima dirimu apa adanya, dan mulai bangun lagi versi terbaik dari dirimu. Kejar dulu kehebatanmu, nanti cinta yang hebat bakal datang sendiri. Pada akhirnya pesannya tuh ini, takdir hebatmu itu lagi nungguin kamu. Patah hati ini bukan akhir dari cerita kamu, tapi bisa jadi ini adalah awal dari babak yang paling penting. Semacam tombol reset buat balikin kamu ke jalan yang benar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi sama aku, tapi oke, langkah pertama gue hari ini apa buat jemput takdir itu? Coba pikirin baik.